Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aktarik, mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 4 dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penataan laksanaan CPR pada bayi. Ya, pertama untuk proses CPR pada bayi kita harus membedakan antara dua, yaitu witness dan unwitness. Ya, witness ini adalah di mana keadaan bayi kita saat itu melihat keadaan bayi dari keadaan sadar hingga tidak sadar, dan itu dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan kemudian untuk unwitness, yaitu kita saat melihat keadaan bayi itu sudah dalam keadaan tidak sadar. Nah, untuk proses unwitness dan witness sendiri ini memiliki perbedaan. Untuk unwitness itu kita harus melakukan CPR terlebih dahulu, baru kita meminta tolong. Jadi kita lakukan penanganan, baru kita meminta tolong. Untuk witness, itu kita melakukannya sama seperti dengan orang dewasa, di mana kita harus melakukan DRS, yaitu Danger, Response, dan Shout for Help. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dari witness, yaitu proses dari bayi sadar hingga tidak sadar penata laksanaannya. Ya, langsung saja. Ya, kita langsung saja ke prosesnya. Ya, pertama kita lakukan dulu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Kemudian kita mengecek kesadaran pada bayi dengan menepuk pada telapak kaki bayi. Ya, ini misalnya ada bayi di jalan, kita tepuk telapak kaki pada bayi sambil memanggil-manggil. Apabila tidak ada respon, kita langsung memanggil bantuan, meminta pada orang untuk memanggil bantuan untuk pihak yang lebih ahli untuk datang ke tempat. Kemudian setelah itu kita cek nadi. Pada bayi kita harus cek nadi di brachialis. Beda seperti orang dewasa yang di nadi karotis, pada bayi di brachialis. Kemudian kita ceknya itu selama 10 detik. Dan sembari mengecek nadi, kita mengecek juga pada pernafasan, look, listen, feel-nya, apakah ada obstruksi, sumbatan, atau tidak ada breathing. Dan apabila tidak ada breathing dan tidak ada nadi, maka kita lakukan proses CPR atau kompresi dengan melakukan kompresi, yaitu dengan perbandingan 90 kompresi dan 30 ventilasi, yaitu jadi 3:1. Dan proses pada bayi itu sendiri untuk kompresinya juga berbeda ya. Untuk beda dengan orang dewasa yang melakukan telapak tangan seperti ini. Pada bayi kita melakukan ada dua cara, yaitu dua jari ini di sini, dua jari, atau dengan two thumb seperti ini. Ya, two thumb seperti ini. Biasanya untuk dua jari seperti ini dilakukan untuk dua penolong. Dan untuk two thumb itu biasanya untuk dua jari untuk satu penolong, dan untuk two thumb itu untuk dua penolong. Ya, saat mau kompresi juga jari harus sesuai dengan titik agar kompres menjadi optimal, di mana cardiac output jadi sesuai dan suplai darah ke jantung juga sesuai ya. Jadi tersirkulasi secara normal, dan kedalaman pada kompresi juga 4 cm. Ya, ini saya contohkan dengan two thumb, yaitu dengan dua penolong. Jadi satu penolongnya di bagian two thumb dan satu penolong di bagian ventilasi. Sebentar saya siapkan. Ya, untuk prosesnya ini seperti ini ya. Ini two thumb dan ini contohnya ventilasinya ya. Ya, untuk konsepnya sendiri untuk pada bayi dan orang dewasa itu sebenarnya berbeda. Untuk ventilasinya pada orang dewasa, di mana fokusnya itu untuk pemberiannya itu di mouth to mouth. Untuk bayi yaitu konsepnya di mouth to mouth and nose, yaitu mulut dan hidung juga ya. Ya, langsung saja kita praktekkan. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. Ya, itu contoh untuk pada proses untuk CPR pada bayi. Ya, itu tadi untuk prosesnya. Jadi untuk konsepnya itu
memang harus mouth to mouth and nose ya, dan untuk kecepatan memompanya harus 100 sampai 120 kali per menit dan full chest recoil, dan juga minimalkan interupsi. Dan untuk sebelumnya bila ada AED maka lakukanlah itu AED untuk memaksimalkan keberhasilan. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.